saya bersyukur kita berjumpa lagi dalam renungan harian GP Mangga Pinang. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur buat hari ini kami boleh dikasih kesempatan untuk hidup. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan perenungan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati setiap kami, kiranya kami boleh mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami, demi Kristus, Tuhan kami hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, perenungan firman Tuhan hari ini terdapat dalam Yohanes 14 ayat 27. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, dunia menjanjikan banyak hal, kemewahan, popularitas, kenyamanan, kesuksesan, dan semuanya itu adalah sebagai cara manusia yang sering digunakan untuk mendapatkan damai. Tapi kenyataannya saudara, semua yang ditawarkan oleh dunia hanyalah memberi ketenangan yang sesaat, bukan damai yang sejati. Saat kondisi berubah, semuanya hilang. Saat uang habis, saat kondisi kita lagi menurun, saat relasi kita rusak, hati kita mulai gelisah dan tidak merasakan damai. Saudara, Tuhan Yesus tahu betul bahwa manusia butuh damai yang lebih dari sekedar perasaan tenang. Itulah sebabnya Dia berkata, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Ini bukan jenis damai yang bisa kita beli atau dicari oleh dunia, tapi ini adalah damai dari Tuhan. Damai yang tetap ada meski hidup tidak baik-baik saja. Damai yang tetap tinggal dalam hati kita meskipun masalah belum selesai. Saudara, damai yang Tuhan berikan itu bukan berarti hidup kita bebas dari masalah, tapi itu berarti kita punya ketenangan di tengah masalah. Kita bisa tetap berdiri teguh meskipun angin kehidupan bertiup kencang. Kita bisa tenang bukan dalam keadaan baik, tapi karena kita tahu siapa yang menyertai kita, yaitu Tuhan Yesus. Dan selain itu saudara, damai yang Tuhan berikan bukan sekedar perasaan tenang yang semuanya berjalan dengan lancar, tapi sebuah keyakinan yang dalam. Sekalipun kita belum tahu jalan keluarnya, tapi kita tahu siapa yang pegang jalan hidup kita. Saudara, kita bersyukur bahwa damai dari Tuhan itu membuat kita hidup tenang walaupun di tengah badai. Damai dari Tuhan membuat kita tetap bersyukur meski belum menerima jawaban. Dan damai dari Tuhan membuat kita tetap melangkah meskipun belum tahu kemana arah yang pasti. Itu semua bukan karena kita kuat, tapi karena kita percaya bahwa Tuhan memegang kendali atas segala sesuatu. Saudara, dari hal ini Tuhan tidak menjanjikan hidup yang selalu mulus, tapi Dia menjanjikan penyertaannya yang sempurna. Kedamaiannya tidak tergantung dari situasi, tapi mengalir dari hadirat-Nya. Dan saat kita tinggal dekat dengannya lewat doa, lewat firman, dan kedekatan pribadi dengannya, itulah damai yang akan mengalir memenuhi hati kita. Hari ini saudara, mungkin masalah kita belum selesai, tapi kita tidak tinggal sendirian, tapi Tuhan hadir. Dia tidak hanya mengerti setiap permasalahan kita, tapi Dia juga memberikan damai yang kita butuhkan. Terimalah damai itu. Bukan damai dari dunia, tapi damai dari Yesus yang satu-satunya sumber damai, yang sejati, yang sanggup memberikan kepuasan dalam hidup kita. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas kedamaian, atas ketenangan yang telah Engkau berikan bagi kami. Kami mohon ampun Tuhan, hidup kami seringkali
lupa untuk mengucap syukur atas ketenangan yang telah Engkau berikan bagi kami. Tapi hari ini kami mau belajar untuk selalu senantiasa ingat akan pertolongan Tuhan, untuk selalu bersyukur atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu membuat kami bijaksana dalam melewati hari-hari kami. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.